Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan biografi Wali Songo. Yang pertama yaitu ada Sunan Gresik, atau nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Ia lebih dikenal sebagai Sunan Gresik karena wilayah dakwah pertamanya di Jawa adalah di Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik juga dikenal sebagai Makdum Ibrahim As-Samarkandi karena nama ini ia diduga lahir di Samarkand, Asia Tengah pada abad ke-14. Sunan Gresik adalah Wali Songo sekaligus tokoh sentral penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Dari 9 anggota Wali Songo, Sunan Gresik menjadi wali pertama yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Ia merupakan ayah dari Sunan Ampel, yang juga dikenal sebagai salah satu anggota Wali Songo. Dalam berdakwah, Sunan Gresik dikenal sebagai sosok pemberani juga sangat bijaksana yang tidak memaksakan ajarannya. Sunan Gresik menerapkan anjuran Nabi bahwa Islam harus disiarkan dengan cara yang mudah, sehingga umatnya menjadi nyaman dan tidak terancam. Selain menjadi guru agama, Sunan Gresik juga berdakwah dengan metode perdagangan, pertanian, dan pengobatan. Selama berdakwah, Sunan Gresik tidak hanya membimbing masyarakat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, tetapi ia juga memberi pengarahan agar tingkat kehidupan penduduk menjadi lebih baik. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah seorang wali di antara Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Tumpel di Gresik. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi dengan dia Candrawulan. Ibrahim As-Samarkandi merupakan putra Jamaluddin Akbar Al-Husain. Metode dakwah yang dimiliki Sunan Ampel mungkin berbeda dengan metode dakwah yang dilakukan oleh para wali songo lainnya. Sunan Ampel menggunakan metode pembaruan dan pendekatan intelektual, sedangkan wali lainnya menggunakan metode budaya dan media. Biografi Sunan Giri. Nama asli beliau Raden Paku, bisa dipanggil Jaka Samudra karena dibuang ke laut dan diambil oleh Nyai Semboja. Beliau lahir di Blambangan pada tahun 1442. Nama ayah beliau Maulana Ishak dan nama ibu beliau Dewi Sekardado. Beliau menikah dengan Nyai Ajeng Pinati dan beliau wafat pada tahun 1506 di Giri, Gresik, Jawa Timur. Strategi dakwah beliau yaitu memanfaatkan seni sebagai strategi dalam berdakwahnya, misalnya dengan wayang dan tembang-tembang dijawab. Selain itu, jalur politik dijadikan Sunan Giri sebagai sarana untuk berdakwah dalam rangka menyebarkan agama Islam. Selanjutnya adalah biografi Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah atau yang biasa dikenal sebagai Sunan Gunung Jati lahir dari pasangan Syarif Abdullah Datuddin bin Ali Nurul Alim dan Nyai Rara Santang. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Dan saat mulai beranjak dewasa, beliau ditugaskan oleh ayahnya untuk memimpin kerajaan. Namun ia menolak dengan alasan ingin menyebarkan ajaran agama Islam. Syarif Hidayatullah yang tadinya tinggal bersama kedua orang tuanya di Timur Tengah memutuskan kembali ke tanah Jawa untuk melanjutkan niatnya dalam penyebaran agama Islam. Pada usia 25 tahun, beliau sudah dikenal sebagai ulama penyebar Islam yang sangat dihormati. Tidak hanya itu saja, beliau juga disegani karena kepemimpinannya yang sangat adil dan bijaksana. Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai cucu Prabu Siliwangi ini merupakan seorang ulama yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Beliau berhasil menyebarkan agama Islam dengan mengajak seluruh prajuritnya ataupun masyarakat untuk masuk ke dalam agama Islam. Berkat kegigihannya, inilah ia menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Islam. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 19 September 1569 dalam usia 121 tahun. Beliau dimakamkan di Gunung Sembung yang berada di Desa Astana, Kabupaten Cirebon. Biografi Sunan Muria. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Said, adalah tokoh Wali Songo putra dari Raden Said dengan Dewi Saro, putra Syekh Maulana Ishak. Dewi Saro
juga keturunan truk Sultan Malikus Saleh, Kesultanan Samudra Pasai dari ibu Sultan Pasai. Sultan Muria meninggal pada tahun 1551, Kecamatan Dawe. Nama orang tuanya Sunan Kalijaga dan Dewi Saro. Nama anaknya Sunan Nyampulungan, Raden Ayu dan Pangeran Santri. Saudara kandungnya Dewi Sapia dan Dewi Rakayu. Kakek neneknya bernama Tumenggung Bilakita dan Dewi Ratno, dan bibinya bernama Dewi Rasa Wulan. Metode dakwah Sunan Muria adalah Sunan Muria yang lebih senang tinggal di dalam daerah terpencil, memang senang dengan rakyat jelata. Metode dakwah yang mudah diterima adalah dengan mengajarkan berbagai keterampilan pada masyarakat seperti bercocok tanam, kesenian, dan berdagang. Biografi Sunan Bonang. Nama asli beliau Raden Makdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi di Surabaya. Nama ibu beliau Nyai Ajeng Manila. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi di Jawa Timur. Nama Sunan Bonang diambil dari nama alat musik yaitu gending bonang. Gending bonang ini merupakan alat musik sakti. Jika ada orang jahat saat mendengar suara gending bonang, maka orang tersebut tidak jadi berbuat jahat. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang adalah pendekatan dengan alkulturasi budaya. Beliau memiliki keterampilan di bidang sastra dan seni. Hal ini membuat banyak orang menjuluki Sunan Bonang dengan sebutan seniman yang mengajarkan Islam. Alat musik yang digunakan untuk media dakwah adalah gamelan. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Ia merupakan putra bungsu dari Sunan Ampel sekaligus adik dari Sunan Bonang yang juga termasuk Wali Songo. Sunan Derajat memiliki nama kecil Raden Kasim. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Ia dikenal memiliki kepedulian yang tinggi terhadap nasib fakir miskin. Ia menyebarkan agama Islam melalui aktivitas sosialnya dengan mendidik masyarakat agar memperhatikan nasib fakir miskin, mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja keras, kedermawanan, pengetasan kemiskinan, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat memiliki banyak nama dibandingkan Wali Songo lainnya, yaitu Raden Kasim, Musaik Munat, Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, Pangeran Kaderajat, Sunan Mayang Madu, dan yang paling masyhur adalah Sunan Derajat. Mengenal sosok Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Abdurrahman atau Syekh Malaya atau Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Nama ayahnya adalah Tumenggung Wilatikta atau lebih dikenal dengan Adipati Tuban. Nama ibunya adalah Dewi Sukati. Beliau meninggal pada tahun 1586 Masehi. Biografi Sunan Kalijaga atau Raden Said. Menurut cerita-cerita yang beredar bahwa ketika Raden Said diusir dari istana Kadipaten, membuat beliau semakin gila. Ketika beliau sudah meninggalkan istana, Raden Said ini menjadi seorang perampok yang sangat terkenal serta ditakuti di daerah Jawa Timur. Dalam hal yang dilakukan perampokan oleh Raden Said, ia memilih-milih siapa yang akan dirampok karena beliau merampok untuk orang kalangan kaya yang tidak mau membayar zakat. Sisi baiknya yaitu hasil dari rampokannya, Raden Said memberikan harta yang beliau dapatkan dengan orang-orang di sekitar, khususnya orang miskin. Konon, dulunya pada masa-masa seperti itu, beliau dijuluki dengan Lokajaya yang berarti perampok budiman. Namun segala sesuatu menjadi berubah ketika Raden Said ini bertemu dengan Sunan Bonang atau mempunyai nama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim. Karena Sunan Bonang inilah yang telah menyadarkan dari perbuatan-perbuatan buruk yang campur aduk antara yang hak dan yang batil. Sunan Kudus dengan nama Sayyid Jafar Shodiq Asmad Khan lahir di Palestina pada tanggal 9 September 1400 Masehi atau 800 Hijriah. Sunan Kudus merupakan anak dari Raden Utsman Haji yang merupakan seorang panglima besar Kesultanan Deman Bintoro. Mengetahui riwayat hidup Sunan Kudus, sudah tentu kita tahu bahwa semasa hidupnya beliau berdampingan dengan masyarakat yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Lantas bagaimanakah cara dakwah Sunan Kudus untuk menyebarkan nilai-nilai agama Islam yang bertoleransi terhadap sesamanya? Yang pertama yaitu ada pendekatan dengan masyarakat Hindu. Dahulu diketahui bahwa masyarakat Hindu sangat berpegang teguh terhadap keyakinannya dan kepercayaan yang dianutnya, sehingga pendekatan ini cukup sulit dilakukan.
Dengan demikian, tetap saja Sunan Kudus mencoba melalui dengan metode ini. Niscaya, dengan berjalannya waktu, mereka akan mengenal dan memahami pasti tentang Islam, karena memeluk Islam sudah tentu harus dari keinginan dan niat ikhlas dari harta masing-masing. Sebagai penghormatan, kemudian dibangunlah masjid dengan menara yang menyerupai bangunan candi. Yang kedua, pendekatan dengan masyarakat Buddha. Sunan Kudus secara khusus membuat tempat wudhu yang berbentuk pancuran, sejumlah 8 titik pancuran, di mana setiap titik pancuran ini diberi nama Arca Kebo Gumarang yang sangat dihormati oleh masyarakat Buddha. Pembuatan tempat wudhu ini diharapkan menarik penasaran masyarakat setempat sehingga mereka mau masuk ke area masjid. Setidaknya masyarakat Buddha yang sekedar penasaran juga mau mendengarkan penjelasan Sunan tentang nilai-nilai agama Islam. Dan yang terakhir ada mengubah ritual selamatan atau mitoni. Mitoni sendiri merupakan acara adat yang sejak zaman dahulu bernilai sakral oleh masyarakat Hindu dan Buddha di Jawa. Makna selamatan ini merupakan cara masyarakat pada kala itu mengungkapkan rasa syukur dan karunia Tuhan, yaitu dengan kedatangannya seorang anak atau dengan diberikannya seorang anak.